bareng-bareng yuk. Diceritakan di sebuah pulau yang jauh di sana, hiduplah seorang nelayan yang bernama Pak Dogler. Pak Dogler adalah nelayan yang sangat amat rajin. Setiap hari beliau menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun, suatu ketika terjadilah angin topan dan gemuruh yang menyebabkan badai. Perahu sang nelayan dihantam oleh arus yang kuat. Hal tersebut membuat kapal Pak Dogler terombang-ambing hingga karam di sebuah pulau. Pak Dogler sempat tak sadarkan diri. Dan setelah beberapa lama kemudian, akhirnya ia pun terbangun dan menyadari bahwa dirinya sedang berada di pulau yang asing. Pak Dogler merasa sangat kelaparan. Ia pun segera mencari makanan di sekitarnya. Lalu, tak lama kemudian, ia bertemu dengan seorang anak perempuan yang bertanya kepadanya. Bapak kenapa? Wah, apa perlu Mbak Eca bantu hari ini? Aduh, perutku sakit sekali. Tolong nak, saya ingin mencari makanan. Kira-kira di mana dapat saya mencari makanannya ya? Aduh Pak, sebentar. Nah, di sebelah sana ada warung Pak. Bapak bisa membeli makanan di sana. Waduh Dek, tapi Bapak gak punya ikan dan barang yang bisa Bapak tukarkan dengan makanan itu. Lantas Bapak harus bagaimana? Tidak usah khawatir Pak, karena sekarang di pulau ini sudah ada yang namanya uang rupiah. Uang rupiah ada dua pecahannya Pak, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang logam yang berlaku ada 100 hingga 1000 rupiah. Lalu uang pecahan kertas juga digunakan loh di pulau ini. Maka dari itu Bapak tidak usah lagi susah-susah mencari ikan untuk ditukarkan dengan makanan. Waduh Dek, tapi Bapak gak punya uang. Terus sekarang gimana ya? Kalau begitu, saya akan memberikan uang yang saya sisihkan kepada Bapak. Ini adalah uang pecahan 100.000 rupiah. Uang dengan pecahan nilai terbesar Pak. Dengan uang ini, Bapak bakalan bisa membeli berbagai macam makanan yang ada di warung. Wah, terima kasih banyak ya nak. Dengan ini Bapak bisa membeli makanan di warung. Dan terima kasih juga telah memberitahu saya mengenai uang rupiah ini. Sama-sama Pak, selamat menikmati makanannya ya. Dan setelah itu, Eca pun pamit kepada Pak Dogler. Dan setelah itu Pak Dogler pun mencari sebuah warung yang menjual makanan. Dan ketika dia sedang bersemangat, dia tak sengaja meremas uang yang telah diberikan oleh Eca. Ibu, saya beli makanannya satu ya. Saya kasih uangnya dulu. Aduh, Bapak, ini tuh uangnya jangan diremas-remas, Pak. Karena kalau diremas-remas, nanti cepat robek, rusak, apalagi nggak bisa dipakai belanja loh, Pak. Aduh, kalau begini, Ibu harus ngecek 3D dulu. Hah? Apa itu 3D, Bu? 3D itu artinya adalah
dibasahi, jangan diremas, jangan dicoret, dan jangan di staples. Oh, begitu ya. Ya sudah, maaf kalau begitu. Lain kali saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, begitu dong, Pak. Setelah itu, Pak Dogler pun kembali ke tempat Echa menunggu. Dan ternyata Echa sedang membeli cimol di sebuah warung dekat sana. Dan tiba-tiba Pak Dogler heran dengan suatu tindakan Echa. Echa, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak membayar makanan tersebut? Oh, tidak, Pak. Saya membayar menggunakan QRIS. Hah? Keris? Kan harusnya pakai uang rupiah. Kenapa pakai keris? Tidak, Pak. Kita juga bisa menggunakan QRIS. Nah, QRIS ini adalah alat pembayaran digital, Pak. Dengan adanya QRIS, kita bisa melakukan transaksi tanpa menggunakan uang fisik, yaitu uang logam dan juga uang kertas. Oh, begitu ya. Jadi, kita bisa melakukan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai ya? Benar, Pak. Tanpa menggunakan uang tunai, kita pun masih bisa menggunakan QRIS. Dan juga kita dapat lebih aman ketika menyimpan di QRIS. Karena kita tidak perlu khawatir kehilangan uang ketika menggunakan transaksi QRIS. Wah, Bapak senang sekali karena bisa tahu cara transaksi jual beli di pulau ini. Tidak seperti di pulau saya dulu yang hanya bertransaksi dengan tukar barang. Oh iya, Pak. Jadi, gimana caranya Bapak bisa kembali pulang nanti? Bapak kan mengatakan kalau Bapak terdampar di sini. Waduh, iya juga ya. Saya nggak tahu cara memperbaiki kapal soalnya, Dek. Aha, saya punya ide. Bagaimana kalau Bapak ikut dengan saya saja? Kebetulan saya memiliki paman yang juga berprofesi sebagai nelayan. Beliau memiliki perahu yang mungkin jika Bapak bersedia bisa mengantar Bapak ke pulau tersebut. Wah, benarkah itu? Terima kasih, Dek. Iya dong, tentu saja saya bersedia. Dan setelah itu, mereka pun pergi menemui pamannya di rumah paman Echa. Dan Echa menjelaskan mengenai kejadian yang menimpa Pak Dogler. Lalu pamannya pun berjanji kepada Pak Dogler untuk mengantarnya keesokan harinya. Dan mendengar hal itu, Pak Dogler merasa gembira sekali. Baiklah. Baiklah Pak Dogler, kalau begitu saya besok akan mengantar Bapak ke pulau asal Bapak. Oh iya Echa, bagaimana dengan kamu? Kemarin Paman kasih uang tabungan kamu, apakah kamu sudah mengelolanya dengan baik? Tentu saja, Paman. Aku sudah membelikan uangku untuk membeli buku gambar dan juga pensil warna kesukaan aku. Dan juga sisa uangnya sudah aku tabung dong. Dan aku memberikan beberapa uangku yang aku sisihkan kepada Pak Dogler untuk membantu Pak Dogler ketika sedang kelaparan. Wah, sungguh mulia sekali perbuatannya. Bangga sekali Paman padamu. Dan untuk Pak Dogler, biarkan dia beristirahat di sini dulu ya. Kamu silahkan beristirahat di rumah. Dan besok akan Paman antarkan Pak Dogler kembali ke pulau asal. Siap, Paman. Lalu setelah itu, Pak Dogler pun diantar pulang oleh pamannya Echa. Sesampainya di pulau asalnya, Pak Dogler bercerita
mengenai pengalamannya selama di pulau itu. Sungguh mengasyikkan sekali belajar menggunakan rupiah. Maka dari itu, kita harus meneladani Pak Dogler, Eca, serta pamannya ya.